Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi dan babak keempat menuju babak kelima. Dalam perjalanan umat Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat, akan ada 5 babak yang harus dilalui umat Islam. Babak pertama yaitu babak kenabian. Fase ini berjalan selama 23 tahun. Babak kedua yaitu babak kekhalifahan. Fase ini berjalan selama 30 tahun. Babak ketiga yaitu babak dinasti kerajaan. Fase ini berjalan selama 1262 tahun. Babak keempat yaitu babak kepemimpinan diktator. Fase ini adalah fase di mana kita hidup saat ini. Babak kelima yaitu kembalinya khilafah ala minhaji nubuwah. Fase ini akan berlaku ketika Al-Mahdi kelak diangkat menjadi khalifah terakhir di muka bumi. Lantas apa hubungannya babak keempat ini dengan Al-Mahdi? Babak keempat ini merupakan babak terkelam sepanjang masa bagi umat Islam. Di masa inilah umat Islam benar-benar terpuruk. Di masa inilah kaum muslimin babak belur. Jumlah kaum muslimin amat banyak, namun seperti buih, tak punya daya dan kekuatan atas kedoliman dan penganiayaan, tak punya kemampuan melawan ketidakadilan dan kecurangan. Di zaman inilah umat Islam terpecah belah dan bercerai-berai. Umat Islam layaknya perahu yang kehilangan nahkoda, terombang-ambing oleh ombak perselisihan dan pertikaian, tak mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Rasulullah SAW bersabda, nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seorang sahabat bertanya, apakah karena sedikitnya kami waktu itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kalian seperti buih di atas air. Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hati kalian penyakit wahan. Seseorang bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Disinilah peran Al-Mahdi bagi kaum muslimin. Di tengah babak belurnya umat Islam dikeroyok kaum kafir, musyrik dan munafik, Rasulullah SAW menjanjikan sebuah cahaya bagi umat Islam. Rasulullah menjanjikan seorang pemimpin yang adil, seorang khalifah yang akan menyatukan umat, seorang pemimpin bijaksana yang menjadi hakim atas perselisihan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui, di seluruh penjuru dunia, dari timur hingga barat, negeri kaum muslimin hancur dengan peperangan dan perselisihan. Mulai dari Chechnya, Afghanistan, Irak, Palestina, Suriah, Libanon, Yaman, Sudan, hingga Myanmar. Hampir seluruh negeri kaum muslimin terkoyak-koyak hari ini, hancur dengan perselisihan dan peperangan. Umat Islam dikeroyok kaum kafir dan munafik dari segala penjuru. Pembantaian dan pembunuhan terjadi di mana-mana membabi buta. Semua itu hanya disebabkan karena mereka berpegang teguh dengan agamanya. Disinilah janji Rasulullah SAW bahwa di saat perselisihan dan kedoliman mencapai puncaknya, maka akan hadir seorang panglima perang akhir zaman, seorang panglima perang yang akan menyatukan umat Islam di bawah satu komando, menghilangkan perselisihan di antara kaum muslimin dan menyatukan kaum muslimin dalam satu barisan. Namun apakah perjalanan akhir babak keempat ini menuju babak kelima, kekhalifahan yang akan dipimpin oleh Al-Mahdi, akan semudah bayangan kita? Justru sebaliknya, perjalanan babak keempat menuju babak kelima yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mahdi sebagai panglima perang akan berjalan amat sangat berat dan penuh rintangan. Perjuangan menegakkan khilafah akhir zaman akan mirip seperti perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika memperjuangkan Islam pada waktu itu. Perang demi perang akan dilalui, huru-hara dan bencana akan menimpa umat Islam. Perjuangan penuh pengorbanan, harta, nyawa, dan keluarga akan dipertaruhkan semuanya. Sejengkal demi sejengkal merebut negeri kaum muslimin, dengan peluh keringat mengorbankan segala daya dan upaya menyatukan kembali kekuatan kaum muslimin di bawah satu komando. Dan perlu kita sadari bahwa saat ini kita sedang di penghujung babak keempat. Sadar ataupun tidak, saat ini kita sedang di pucuk babak keempat. Dan suka ataupun tidak, kita akan menghadapi kerasnya perjuangan di akhir babak ini. Percaya ataupun tidak bahwa kemunculan Al-Mahdi sudah amat dekat. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah hadisnya bahwa Al-Mahdi akan keluar ketika 2 indikator utama telah muncul. Indikator pertama yaitu perselisihan dan kedoliman terhadap umat Islam telah mencapai puncaknya. Tidak ada lagi tempat aman bagi kaum muslimin, tidak ada lagi tempat bernaung bagi umat Islam. Kaum muslimin dilanda perselisihan hebat dalam segala aspek. Dan indikator yang kedua adalah gempa bumi yang meningkat tajam. Kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa gempa setiap hari terjadi di seluruh penjuru dunia. Silahkan cek earthquake.usgs.gov untuk memantau gempa di seluruh dunia, atau bmkg.go.id untuk memantau gempa yang terjadi di Indonesia setiap harinya. Atau kalian bisa ketikkan di Google dengan kata kunci gempa hari ini, dan kalian akan mendapati bahwa setiap hari negeri ini selalu dilanda gempa, dan jumlah gempa yang melanda negeri ini setiap harinya sangat fantastis. Kita akui ataupun tidak, 2 indikator penting kemunculan Al-Mahdi sudah mencapai puncaknya. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya,
kita saat ini hidup di akhir zaman, akhir babak keempat menuju babak kelima. Di akhir zaman di mana dua syarat kemunculan Al-Mahdi sudah tampak begitu nyata. Perselisihan sudah mencapai puncaknya dan gempa-gempa sudah meningkat amat tajam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.